Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta pengurus, Ketua RW 13 beserta jajarannya, para Ketua RT 1 hingga 7 dan MBS, para tokoh, para ulama, para ustaz, para pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi yang cerah ini memenuhi halaman Masjid Muhajirin Gereja Bendungan Asir 1 dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri 1440 Hijriah sebagai bagian dari rangkaian ibadah saum Ramadan yang pada tahun ini dilaksanakan secara serentak bersamaan di seluruh penjuru tanah air. Apresiasi kepada pemerintah yang sanggup mengkonsolidasikan umat Islam di Nusantara sehingga dapat melaksanakan Lebaran Idul Fitri tahun ini secara serentak bersamaan. Semoga pada tahun-tahun mendatang juga bisa dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari persatuan bangsa Indonesia. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan tema khutbah adalah ketakwaan hasil Ramadan sebagai modal kedamaian bangsa. Segala puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah suasana aman dan damai di masyarakat kita, di bangsa kita juga relatif aman dan damai, yang belum tentu Allah berikan ke negara-negara lain. Tentu saja beberapa negara banyak terjadi kekacauan,
yang tentu saja akan menyulitkan untuk pelaksanaan ibadah. Tapi alhamdulillah negeri kita ada dalam relatif aman dan damai, sehingga pelaksanaan Idul Fitri pun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga saja juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikut yang setia, yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau, serta berharap mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nanti kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, agar bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kehidupan bermasyarakat, maka sangat dibutuhkan suatu keadaan yang aman dan damai bagi setiap insan dari manapun dan suku apapun, ras apapun, bangsa apapun, atau agama apapun, sangat membutuhkan suasana aman dan damai. Karena sesungguhnya sikap kedamaian itu merupakan kebutuhan fitrah setiap umat manusia yang tidak mengenal batas, tidak mengenal kesukuan, tidak mengenal sekte, bahkan tidak mengenal agama. Islam yang dari sisi namanya sudah bermakna damai. Aslama yuslimu islaman, bermakna damai. Jadi secara bahasa sebenarnya Islam memberikan ciri agama yang paling damai. Oleh karena itu umat Islam sepatutnya memiliki sikap damai atau ada motivasi untuk mau mendamaikan. Bahkan dalam doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas sholat wajib, kita angkat tangan, kita minta pada Allah dalam manakib, zikir, wirid itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilakal ya'udus salam fahin rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Setiap hari 5 kali kita baca itu, meminta pada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha damai. Allah maha damai. Wa minkas salam, dan dari sisi mula segala macam bentuk kedamaian itu. Wa ilaikal yaudus salam, dan hanya kepada mula dikembalikan segala macam urusan tentang kedamaian. Kemudian fahina rabbana bis salam, ya Rabb, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kehidupan di dunia ini dengan penuh kedamaian. Minta pada Allah agar hidup kami dipenuhi dengan perasaan damai, sikap damai. Wa adkhilna jannata darus salam, dan nanti Rabb kelak di akhirat nanti masukkanlah kami semua ke negeri akhiratmu yang damai. Maksudnya adalah surga. Nanti di dalam surat Al-Hijr ayat 46 Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin. Wahai yang bagus semua, masuklah ke negeri akhirat dengan penuh kedamaian, aman dan sentosa. Allah menuntun kita agar kita menjadi hambanya yang damai di dunia dan di akhirat kelak. Lalu para ulama memberikan bimbingan, tuntunan, bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat itu agar damai, baik bagi pribadi,
keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan masyarakat dunia. Ulama memberikan tuntunan. Ada 3 cara, kata para ulama, agar bisa membentuk masyarakat itu ada dalam kedamaian. Yang pertama, kata mereka, 1, bangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, membangun ukhuwah wataniyah, membangun persaudaraan sesama anak bangsa setanah air. Yang ketiga, membangun ukhuwah basyariah, membangun persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Kita rinci satu-satu. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun persaudaraan sesama umat Islam? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Di rumah dibuka. Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini sangat terkenal, ya, populer, sering dibaca. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Allah berfirman, innamal mu'minun. Innama itu kalau dalam bahasa Arab disebut yufidul fasl, fokus, khusus, perlu perhatian. Setiap ada kata innama, perhatikan ayat berikutnya, ya, maksudnya begitu. Al-mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang beriman itu adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, dan damaikanlah keduanya itu, mereka itu orang-orang beriman itu. Disusul dengan wattaqullah, dan bertakwalah kalian agar Allah memberikan rahmat kepada kalian, agar Allah memberikan kasih sayang kepada kalian, agar Allah mencintai kalian. Jadi sesama umat Islam nih Pak, apalagi mengaku beriman, apalagi mengaku bertakwa, maka harus ada sikap, ya, persaudaraan sesama umat Islam, sesama orang beriman. Dari sana bermula cikal. Kita kadang-kadang bisa bekerja sama dengan orang kafir, tapi tidak sanggup bekerja sama dengan sama orang Islam, tidak sanggup bekerja sama dengan sama orang beriman. Bahkan terkadang kita jumpai saling ejek, saling merendahkan, saling menyalahkan, saling boikot, saling fitnah sesama orang beriman. Yang satu merasa orang beriman dari golongan A, yang satu merasa orang beriman golongan B. Mereka saling fitnah, saling menghujat bahwa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Tidak. Surga tidak dimiliki oleh satu kelompok. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku semuanya pasti masuk surga, golongan apapun, tanpa melihat sekte, tanpa melihat aliran, tanpa melihat golongan, tanpa melihat mazhab, semuanya pasti dijamin masuk surga. Istimewanya umat Islam. Oleh karena itu tidak sepatutnya orang yang baru belajar agama Islam lalu mencap orang itu salah, bahkan ras ini jelek, ini fitnah, bahaya. Bagaimana mungkin bisa dibangun persaudaraan sesama umat Islam kalau sesama umat Islam saling ejek mengejek? Yang kedua, membangun ukhuwah wataniyah. Bagaimana kita bisa membangun persaudaraan sesama anak bangsa setanah air? Nanti baca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, anna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan pesan, dialamatkan kepada semua manusia, bukan hanya orang beriman,
bukan hanya orang bertakwa dan bukan hanya orang muslim, tapi semua manusia Allah suruh, ya. Allah ingatkan, wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakarin unsa, sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu, ya, dari jenis laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabila, dan kami pastikan kami juga menciptakan mereka itu dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beras-ras, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Tapi ingat, itu kelompok golongan bukan untuk membangga-banggakan diri sendiri, bukan. Merasa golongannya paling bagus, merasa sukunya paling mulia, merasa sukunya paling terhormat di negeri ini, tidak. Sekalipun dia mayoritas sukunya, tapi tidak secara otomatis dan menjadi suku yang paling mulia, tidak. Kata Allah, inna akramakum mindallahi, yang paling mulia di antara kalian hanyalah mereka-mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia. Siapa yang paling mulia itu? Mereka yang telah melaksanakan saum di bulan Ramadan selama 30 hari. Mereka lah orang-orang yang telah meraih takwa. La'allakum tattaqun, dengan siamnya, dengan qiyamnya, dengan tadus Al-Qur'annya, ya, dengan sedekahnya, dengan iktikafnya, dengan zikirnya. Itu semua adalah ibadah yang mengantarkan pelakunya menjadi orang-orang yang muttaqin. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap kali aku menyaksikan Idul Fitri, Lebaran, aku melihat mereka semua seperti bayi yang baru dilahirkan. Di antara mereka ada yang lahir dalam keadaan sempurna, tapi di antara mereka ada yang lahir dalam keadaan cacat. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan mereka yang lahir dalam keadaan sempurna dan lahir dalam keadaan cacat? Bayi yang lahir dalam keadaan sempurna, mereka yang ketika melaksanakan saum Ramadan, mereka imanan wahtisaban, sungguh-sungguh melaksanakannya, sehingga pada Lebaran 1 Syawal mereka nampak seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Mereka adalah kita semua yang hadir di hadapan Masjid Muhajirin adalah seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sedikit pun. Amin. Dan bayi yang dalam keadaan cacat, mereka ketika saum tidak imanan wahtisaban, tidak sungguh-sungguh, banyak diikuti dengan dusta, dengan ghibah, dengan namimah, ya, dengan adu domba, dengan memandang pandangan tidak menyehatkan, mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Mereka lah yang lahir dalam keadaan cacat. Nauzubillah. Yang ketiga, kata para ulama, bagaimana kita bisa membangun masyarakat agar ada dalam kedamaian, keamanan dan sentosa. Yang ketiga, membangun ukhuwah basyariah, membangun persaudaraan atas dasar sisi kemanusiaan. Ya. Imam Abi Aufa meriwayatkan sebuah hadis bersama Rasulullah SAW di hadapan masjid ketika duduk-duduk, ya, ngabuburit. Tiba-tiba ada rombongan jenazah diusung melintas di depan masjid. Tiba-tiba Rasul berdiri. Kata sahabat yang tahu jenazah itu siapa? Sahabat bilang, ya Rasulullah, itu jenazah yang digotong itu orang Yahudi, orang kafir. Apa? Ya Rasul kepada para sahabat, wahai para sahabat, bukankah kalian tahu orang Yahudi juga manusia? Oleh karena itu, ini menjadi amalan sunnah, Pak. Kalau orang kafir meninggal tuh dia lewat di depan kita disunahkan berdiri. Orang kafir, orang Yahudi
Karena ada juga manusia. Ya. Kita kadang-kadang gitu. Tetangga kita meninggal orang kafir, gak ada satupun yang nengok. Memang bukan kewajiban mengurus jenazahnya, tapi setidaknya ya kita turut bela sungkawa, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak haram mengucapkan innalillahi itu. Yang haram itu mohon doa ampunan pada Allah Subhanahu, itu diharamkan. Tapi kalau innalillahi ya, wa inna ilaihi raji'un, jangankan kepada manusia orang kafir, kepada binatang, hewan tuh, kucing kita meninggal, mati tuh, ucapkan innalillahi. Pohon kita mati tuh, pohon mangga nih mati, ya, gak berbuah innalillahi. Apalagi kepada manusia. Ini bimbingan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar memberikan penghormatan juga kepada orang-orang non muslim. Lah, kalau kita membangun bingkai NKRI agar damai, maka 3 faktor ini harus diupayakan. Kalau tidak, akan jadi sebuah bangsa yang porak-poranda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Bukan berarti usaha untuk meraih ketakwaan itu juga berlalu. Tidak. Kalau sekiranya selama Ramadan kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak berkata dusta, untuk tidak mengadu domba, untuk tidak menggibah, menjelekkan orang lain, ya, berjanji palsu, memandang pemandangan yang tidak sehat, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tercela, pergi ke tempat-tempat yang terlarang. Selama Ramadan itu kita jaga. Sayang kalau sekiranya hasil pendidikan tarbiyah Ramadan itu tidak kita praktekkan setelah Ramadan. Rugi kita. Kalau selama Ramadan kita sanggup menjaga kesabaran, keikhlasan, rendah hati, menahan emosi, menahan amarah, itu merupakan karakter yang baik, sifat yang terpuji. Kalau sekiranya itu tidak kita praktekkan kembali setelah Ramadan, maka sia-sialah pendidikan Ramadan itu. Itu yang Rasul takutkan, bahwa umat Islam hanya melaksanakan ibadah itu pada waktu Ramadan saja. Sholat ke masjidnya rajin pada waktu Ramadan, sholat berjamaahnya rajin, baca Qurannya rajin, qiyamul lailnya rajin, baca Quran tadarusnya rajin, sedekahnya rajin. Tapi hanya bulan Ramadan, seakan-akan Islam itu hanya bisa dipraktekkan pada bulan Ramadan saja. Tidak. Islam tidak hanya bisa dipraktekkan Ramadan, tapi pada hari-hari lainnya pun setelah Ramadan bisa dipraktekkan. Takutnya Rasulullah musim itu terjadi. Sering kita saksikan berapa banyak rubah soimin le salam min som ila juwaratus. Berapa banyak orang berpuasa ya, pada Ramadan itu, tapi setelah itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Inilah orang-orang yang kata Abdul Qadir Jilani, kelak dia akan lahir dalam keadaan cacat. Negeri Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, rakyat beriman dan bertakwa. Kalau sekiranya penduduk RW 13 ini, ya, jamaah Masjid Muhajirin ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama, maka akan Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa itu keberkahan? Kasratul khair wa ziyadah. Banyaknya keberkahan yang berlimpah-limpah. Apakah tidak ingin Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi hanya dengan bermodalkan takwa? Oleh karena itu, hasil Ramadan, ketakwaan yang kita dapatkan Ramadan itu menjadi modal membangun kedamaian bangsa Indonesia. Barakallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma shalli ala Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma afril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tahu banyak tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu. Oleh karena itu ya Rabb, melalui Idul Fitri ini, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah bangsa kami yang belum mengerti tentang kehilafan. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang larangan-Mu, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah bangsa kami atas dosa yang tidak disengaja. Ampunilah bangsa kami atas kekhilafan yang dia tidak sadari. Ampunilah bangsa kami atas kekhilafan yang dia belum fahami. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak nikmat-Mu dan rezeki-Mu yang melimpah, tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, melalui Idul Fitri ini, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan keridhaan dan bukan jalan kesesatkan. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami, raksalah kami, jagalah kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Sehatkanlah tubuh kami, pulihkanlah kesehatan kami, angkatlah penderitaan karena penyakit kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka dan bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk kejahatan, bentuk ancaman dan bentuk tekanan. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, ketabahan, kesabaran serta keyakinan yang kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Jadikanlah umur kami umur yang penuh barokah. Jadikanlah harta kami harta yang memberikan manfaat. Jadikanlah keluarga kami yang penuh sakinah mawaddah warahmah, agar kami bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana taqabbal minna wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana innaka antas samiul alim birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna wa ankum siyamana wa siyamakum kullu amin antum bi khair minal aizin wal faizin wal maqbulin billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.